Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kita ketemu lagi ya di ibadah sekolah minggu online kita pada hari ini. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita, yuk kakak ajak adik-adik untuk berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah membangunkan kami pada pagi hari ini ya Tuhan, sehingga kami bisa berkumpul lagi untuk beribadah, menyembah nama-Mu ya Tuhan, walaupun secara online. Dan ya Tuhan, kiranya Engkau siapkan hati kami ya Tuhan untuk memuji dan menyembah nama-Mu ya Tuhan. Dan bila doa kami ya Tuhan, yang kami alaskan hanya dalam nama-Mu, kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, sekarang kita akan mengangkat satu pujian yang berjudul Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Kakak undang adik-adik untuk berdiri ya, kita bernyanyi secara bersama-sama. Sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kakak ajak adik-adik untuk secara bersungguh-sungguh untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Heni. Dan minta tolong juga untuk mama papahnya membukakan ayat Alkitab ini ya adik-adik. Sebelum itu kakak ajak adik-adik untuk menyanyi secara bersungguh-sungguh memuji Tuhan. Kita menyanyikan lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Shalom adik-adik yang diberkati oleh Yesus Kristus. Hari ini kita bertemu lagi dan sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik boleh siapkan Alkitabnya ya. Alkitab boleh dibuka sampai cerita firman Tuhan selesai. Ya. Mari sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam sorga, selamat pagi. Terima kasih untuk berkat penyertaan-Mu.
Sekarang kami anak-anak sekolah minggu ingin mendengarkan cerita firman-Mu. Berkati kami, berikan kami roh hikmat, kepintaran, kepandaian untuk mengerti firman Tuhan. Berkati juga Kakak Heni yang akan menyampaikan firman Tuhan untuk kami. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Perjanjian Baru, yaitu Lukas pasal ke-19 ayat 1 sampai 10. Ya, itu adik-adik bisa buka di dalam Alkitab Perjanjian Baru ya. Kakak ulangi sekali lagi. Injil Lukas pasal yang ke-19 ayat 1 sampai 10. Kalian bisa minta tolong pada papa, mama, atau adik kakak kalian yang ada di rumah ya, untuk menunjukkan kepada kalian di mana Alkitab Injil Lukas. Adik-adik, kakak hari ini akan bercerita tentang seseorang yang bernama Zakheus. Pasti kalian tidak asing lagi dengan nama tersebut. Mari kita dengarkan cerita tentang Zakheus. Adik-adik, semua orang tahu siapa Zakheus. Zakheus adalah seorang pemimpin pemungut cukai di kota Yeriko, kota yang dikenal makmur. Orang-orang yang bekerja kepada Zakheus, mereka membawa sebuah meja dan meletakkannya di sebuah lapangan. Mereka akan memanggil orang-orang yang datang untuk membayar pajak. Pajak yang mereka kumpulkan akan dikumpulkan kepada pemerintah Romawi dan untuk dibayarkan kepada pekerja-pekerja pemungut cukai tadi. Setelah itu, uangnya akan diberikan kepada Zakheus. Zakheus mengambil banyak uang pajak tersebut adik-adik. Orang-orang tahu bahwa Zakheus berbohong tentang pajak itu. Sebagian dari uang tersebut mereka beri untuk pemerintah Romawi. Kemudian dibayarkan untuk para pekerja pemungut cukai tersebut. Dan Zakheus adik-adik, dia mengambil sebagian dari pajak tersebut. Orang-orang tahu bahwa Zakheus berbohong akan pajak tersebut. Tapi Zakheus tidak peduli adik-adik. Walaupun dibenci, walaupun orang tidak suka dengannya, Zakheus tidak peduli. Dia berpikir untuk dirinya sendiri. Dia senang mengambil uang orang lain adik-adik. Karena dia menyangka dengan dia punya uang, dia akan berkuasa. Dan dia tidak mau mendengarkan orang lain. Walaupun orang lain marah sama Zakheus. Orang-orang benci sama Zakheus, tapi Zakheus tidak peduli adik-adik. Tetapi suatu hari sesuatu terjadi yang mengubah hidupnya untuk selama-lamanya. Zakheus mendengar bahwa Tuhan Yesus telah tiba di Yeriko dan ia ingin melihat siapakah Tuhan Yesus itu. Zakheus mungkin pernah mendengar tentang Tuhan Yesus adik-adik. Bagaimana dia menyembuhkan orang sakit, menyembuhkan orang lumpuh sehingga dapat berjalan,
dan yang buta dapat melihat adik-adik. Ia pun tahu bahwa kemanapun Tuhan Yesus pergi, orang banyak berbondong-bondong mengikutinya. Dan itulah yang terjadi di Yeriko pada hari itu. Zakheus ingin melihat Tuhan Yesus dengan jelas, tetapi dia terlalu pendek untuk dapat melihatnya di tengah orang banyak. Maka berlarilah Zakheus mendahului orang banyak itu dan memanjat pohon ara. Karena dahannya rendah, pohon itu mudah dipanjat. Dan karena pohon itu tumbuh tepat di pinggir jalan, Zakheus dapat melihat Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus melewatinya, dia berhenti, melihat ke atas ke arah Zakheus dan berkata, "Zakheus, turunlah segera, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Di rumahnya, Zakheus pasti kaget sekali adik-adik. Apakah benar Tuhan Yesus yang begitu baik hati dan lemah lembut, begitu kudus dan penuh kuasa mau datang ke rumahnya? Zakheus bergegas turun dan dengan gembira menyambut Tuhan Yesus. Dan menyambut Tuhan Yesus ke rumahnya. Tetapi orang banyak mulai bersungut-sungut. Mengapakah Yesus mau menumpang di rumah orang yang begitu jahat? Pikir mereka. Zakheus hanyalah seorang perampok kaya. Semua orang di Yeriko tahu bahwa seluruh uang yang dia miliki adalah hasil curian. Dialah orang paling jahat di kota ini, seorang pendosa yang menjijikkan. Tetapi di dalam rumahnya, Zakheus menyadari bahwa Tuhan Yesus mengasihinya dan ia pun bertobat. Ia menyadari bahwa ia adalah orang berdosa dan butuh pengampunan. Ia tahu bahwa ia telah mencuri dari orang miskin dan mencurangi orang lain demi kekayaan. Tiba-tiba ia sangat menyesal dan ia membenci dosanya. Jadi, ketika Tuhan Yesus memberi hati yang baru untuk Zakheus, Zakheus diberi kekuatan untuk meninggalkan dosanya dan percaya kepada Tuhan Yesus. Dan Roh Kudus memenuhinya dengan keinginan untuk mengasihi dan melayani Sang Juru Selamat. Lalu Zakheus berdiri dan berkata kepada Yesus, "Setengah dari milikku akan aku bagikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Kalau Zakheus adik-adik mengambil uang atau koin sebanyak ini, maka dia akan mengembalikannya 4 kali lipat. Satu, 2, 3, 4. Bayangkan berapa banyak yang akan Zakheus bayar adik-adik. Dari 1, dia akan membayarkannya 4 kali lipat. Jadi berapa banyak uang yang Zakheus kembalikan kepada orang-orang yang telah dia ambil uangnya. Tuhan Yesus berkata dengan lembut kepada Zakheus, "Hari ini telah terjadi keselamatan di rumah ini." Dan Tuhan Yesus pun berkata kepada Zakheus
bahwa Dia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Alkitab menceritakan kepada kita bagaimana Tuhan Yesus mencari Zakeus, menemukannya dan mengubah dirinya. Dapatkah kalian membayangkan betapa bersyukurnya Zakeus, adik-adik? Ya, Tuhan Yesus datang untuk mencari Zakeus. Tuhan Yesus menyelamatkan Zakeus. Adik-adik dapat merasakan apa yang Zakeus rasakan? Karena seperti Zakeus, adik-adik pun bersyukur bahwa Tuhan Yesus telah menemukan adik-adik, Kakak Heni, dan kita semua. Tuhan Yesus memberikan iman sehingga adik-adik percaya kepadanya dan menerimanya sebagai juru selamat. Kakak Heni bisa bercerita untuk adik-adik bahwa begitu besar kasih Allah kepada kita. Seperti Tuhan Yesus telah memanggil Zakeus, sekarang Allah juga memanggil kalian agar percaya kepada Kristus saja untuk mendapatkan keselamatan. Apa yang kalian rasakan sekarang ketika kalian tahu bahwa anak domba Allah telah mati untuk dosa-dosa kalian? Adik-adik, sekarang mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan, Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita-Mu hari ini. Terima kasih Engkau sudah menolong Zakeus. Begitupun Tuhan, kami percaya Engkau pasti menolong kami. Engkau sudah mencurahkan darah-Mu di atas kayu salib untuk menebus dosa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk kasih yang begitu besar untuk menyelamatkan kami yang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus, pimpin kami, tuntun kami agar menjadi anak-anak yang tumbuh dan percaya hanya kepada Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, sekarang kita mencoba ayat hafalan ya. Adik-adik, mengapa kamu harus membenci dan meninggalkan dosamu? Ya, karena dosa tidak menyukakan hati Allah. Apa yang dimaksud dengan beriman kepada Kristus? Percaya kepada Kristus saja untuk mendapatkan keselamatan. Jadi adik-adik, dimulai dari kecil, adik-adik harus percaya bahwa juru selamat satu-satunya adalah Tuhan Yesus Kristus, adik-adik. Jadi adik-adik selalu percaya kepada Tuhan Yesus. Apapun keadaan adik-adik, lagi sedih, lagi senang, lagi berduka, adik-adik harus ingat Tuhan Yesuslah satu-satunya juru selamat, satu-satunya Tuhan Allah kita yang berdaulat atas segalanya. Tuhan Yesus yang mengasihi kita, Tuhan Yesus yang mencintai kita, adik-adik. Jadi dari kecil adik-adik harus percaya kepada Tuhan Yesus sampai adik-adik tua besar nanti, adik-adik. Adik-adik, dari cerita tadi, apakah Zakeus membenci dan meninggalkan dosanya? Ya, Zakeus bertobat, adik-adik. Dia meninggalkan semua dosa-dosanya. Lalu, apakah Zakeus dapat bertobat dan percaya kepada Kristus dengan menggunakan kekuatannya sendiri? Tidak, adik-adik. Tapi ada Roh Kudus yang mengubah hatinya dan membuatnya mampu tobat dan
percaya kepada Tuhan Yesus adik-adik. Siapakah yang memberikan kita kekuatan untuk percaya kepada Tuhan Yesus? Ada yang tahu? Ya, Allah adik-adik. Kita bisa percaya kepada Tuhan Allah kita yang memberi kekuatan kepada kita. Adik-adik, terus percaya bahwa Tuhan adalah juru selamat kita yang menyelamatkan kita semua. Tuhan menaruh Roh Kudus di dalam hati kita agar kita selalu percaya kepadanya, agar kita selalu taat kepadanya. Adik-adik, walaupun adik-adik selama ini di rumah ya, adik-adik bisa mengabarkan tentang kasih Kristus kepada saudara, teman, adik-adik ya. Bisa share link sekolah minggu adik-adik ini kepada teman-teman atau saudara-saudara adik-adik. Adik-adik bisa mengabarkan bahwa kasih Yesus Kristus sungguh terjadi dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan Yesus menyelamatkan kita semua. Tuhan Yesus ada untuk kita. Jadi adik-adik harus tetap percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat satu-satunya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Heni tadi ya. Sekarang kita tahu bahwa kita harus membenci dan meninggalkan dosa karena dosa tidak menyukakan hati Allah. Dan kita juga harus percaya dan beriman kepada Allah karena hanya di dalam Allah saja kita mendapatkan keselamatan. Dan juga adik-adik, kita harus bersyukur atas anugerah Allah sebab begitu besar kasih Allah kepada kita sehingga kita bisa percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita satu-satunya. Tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan kita kepada Tuhan ya. Adik-adik bisa masukkan uang persembahan atau kolektenya ke dalam amplop ini. Setelah itu, adik-adik bisa minta tolong kepada mama papanya untuk menyerahkan amplop persembahan ini kepada Kak Ivana yang bekerja di kantor BPH Majelis Jemaat GKI Pangalengan yang bekerja setiap hari Selasa sampai hari Sabtu dari pukul 9 pagi sampai pukul 12 siang. Atau ada yang mau transfer juga bisa adik-adik. Nanti minta tolong juga ya kepada mama papanya untuk chat pribadi WhatsApp ke Katri Wanita. Nomor Katri Wanita sudah ada di grup masing-masing SHM ya adik-adik. Untuk merenungkan firman Tuhan tadi, kakak ajak adik-adik untuk berdiri lagi ya. Kita menyanyikan satu pujian yang berjudul Tuhan Yesus Aku Berjanji. Kita menyanyinya secara bersama-sama ya adik-adik. Kita
minggu kita sudah berakhir. Nah, sebelum itu kakak ajak adik-adik untuk berdoa ya. Kita lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu di pagi hari ini ya Tuhan. Tadi kami telah beribadah, kiranya Engkau memberkati kami ya Tuhan, menjaga kami dan melindungi kami. Dan juga tadi ya Tuhan, kami telah mengumpulkan persembahan kami, kiranya Engkau menerima persembahan kami sebagai bentuk terima kasih kami atas Engkau yang telah menjaga kami selalu ya Tuhan, dan juga bisa memuliakan nama-Mu juga ya Tuhan. Dan jika sebentar lagi kami ingin melanjutkan setiap aktivitas kami, kiranya Engkau memberkati aktivitas kami ke depannya Tuhan. Dan inilah doa kami ya Tuhan yang kami alaskan hanya dalam nama-Mu. Kami berdoa, haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidup